حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Alfiyah Ibnu Malik yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, yang mana kemarin kita sudah menyelesaikan muqaddimah yang beliau sampaikan. Ternyata Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah itu muridnya sedikit. Dalam kondisi seperti itu, sedikitnya murid yang belajar dengan beliau, tapi ternyata ada salah satu murid yang menjadi imam masyhur, dikenal ya. Nah, imam siapa? Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sehingga beliau nanti menyebutkan di dalam pantunnya itu ketika pembahasan mubtada khobar, kalau tidak salah itu, beliau mengatakan wa hal fatan fikum fama khilun lana wa rajulun minal kirami indana. Ucapan wa rajulun minal kirami indana yang diinginkan adalah siapa? Dan salah seorang yang mulia berada di sisi kami, maksudnya siapa? Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Kemarin sudah mengambil beberapa pantun atau puisi yang sudah ana suruh untuk menghafal. Totalnya sudah ada 4 ya berarti ya. Nah, barakallahu fiik, ana bacakan, antum setorkan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ahmadu rabbi Allah khaira maliki. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihi almustakmilin syarafa. Wa asta'inu Allah fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Tuqarribul aqsa bil labdin mujazi. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Tafadhal. Antum dulu. Yang tambahannya dulu. Apa? Maqas itu apa? Antum? Antum? Antum hafal? Tuqarribu na'am, ana artikan ya bila enggak bingung artinya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ini Al-Imam Muhammad maksudnya adalah Ibnu Malik. Beliau berkata di sini, qala di sini maksudnya adalah fi'il madhi yang anaknya mudhari'. Maksudnya beliau akan berkata. Tahu ya, itu sudah dijelaskan di dalam barakallahu fikum penjelasannya. Ahmadu rabbi Allah khaira maliki. Aku memuji Rabbku yaitu Allah sebaik-baik penguasa. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa, dan aku bersalawat serta berdoa untuk nabi yang terpilih atau nabi pilihan. Wa alihil mustakmilin syarafa, dan keluarganya yang senantiasa sempurna kemuliaannya. Wa asta'inullaha fi alfiyah, aku meminta
pertolongan kepada Allah di dalam menyusun alfiyah ini. Karena ada takdirnya itu. Maqasidun nahwi biha mahwiyah, yaitu yang mencakup, mahwiyah itu artinya mencakup, yang mencakup di dalamnya penjelasan seputar nahwu. Namanya maqasid, penjelasan atau nawal qalafid, pembahasan. Tuqarribul aqsa bil lafdil mujazi, yang mana alfiyah tersebut bisa mendekatkan sesuatu yang jauh. Aqsa itu al-ba'id. Paham ya? Jadi yang jauh menjadi dekat. Bil lafdil mujazi, dengan lafaz yang ringkas. Mujaz itu mukhtasar, ringkas. Wa tabsutul badla bi wa'lin mujazi, dan juga barakallahu akan membentangkan atau mencurahkan usahanya dengan janji yang terbukti. Maksudnya apa? Maksudnya alfiyah ini memang benar-benar menjanjikan terbukti orang kalau mempelajarinya. Itu bisa gitu ya. Yang semula jauh pemahamannya menjadi dekat, itu maknanya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang berikutnya yang nanti dihafal sampai 7 itu, setelah itu nanti baru diulang-ulang aja. Wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti. Fa'iqatan alfiyah. Fa'iqatan alfiyah ibn Mu'ti. Artinya na'am barakallahu fikum, taqtadi maknanya berharap. Paham ya? Dalam keadaan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa marah. Nah, yang mana alfiyah tersebut fa'iqah itu mengungguli alfiyahnya Ibnu Mu'ti, karena Ibnu Mu'ti punya alfiyah. Paham ya? Nah, jadi Ibnu Mu'ti aslinya alfiyah Ibnu Mu'ti kemudian diringkas oleh Ibnu Malik, itu aslinya. Jadi alfiyah Ibnu Mu'ti diringkas oleh siapa? Ibnu Malik rahmatullahi alaihi. Wa huwa bisabqi haizun tafdila. Padahal barakallahu fikum lebih mendahului, paham ya, dari segi keutamaannya. Mustawjibun sana'il jamila, yang layak dan berhak untuk mendapatkan apa? Sanjunganku yang bagus. Wallahu yakti bihiratin wafirah, dan Allah lah yang akan memberikan pahala yang besar. Hibat maksudnya adalah ajr, pahala yang besar dan juga pahala yang sempurna. Li walahu, untukku dan untuknya. Untuk Ibnu Malik, untuknya siapa? Ibnu Mu'ti. Fi darajatil akhirah, yaitu di kehidupan akhirat. Bisa dipahami ya? Jadi yang dihafalkan nanti 5 sampai 7. 5 sampai 7. Memang agak sulit, tapi nanti kalau udah sampai 7 itu nanti atau ulang-ulang dulu, baru lanjutkan yang berikutnya, karena ngikutin alur sini ya. Setiap harinya nanti enggak nambah dulu sampai kita ngikutin alur yang kita baca ini, karena syarahnya agak lumayan. Paham ya? Jadi nanti antum hafalkan 5, 6, 7. Insyaallah waktunya dikondisikan. Nah, 5, 6, 7 atau hafalkan sambungan daripada yang sebelumnya. Kita baca syarahnya barakallahu fiik. Syarah yang pantun yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 23, diperhatikan ya. Halaman 23. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, ahmadu rabbi Allah khairu maliki, musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Kami artikan tadi ya. Jadi Muhammad bin Malik berkata, aku memuji Rabbku yaitu Allah sebaik-baik penguasa, dan mengucapkan salawat untuk Nabi pilihan, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dipilih, dan serta para sahabatnya yang mereka barakallahu fikum sempurna kemuliaannya. Asyarah qala asy-Syaikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penjelasannya. Qauluhu qala Muhammadun, al-qaul dipahami baik-baik ya. Al-qaul la budda lahu min qail wa maqul. Yang namanya ucapan itu pasti ada qail yang mengucapkan dan ada yang diucapkan, maqul yang diucapkan. Makanya nanti ada error namanya maqulul qaul. Maqulul qaul, ucapan yang diucapkan. Ya. Fal qailu, maka yang mengucapkan di sini huna sarraha bihi al-muallif. Muallif terang-terangan dengannya. Faqal, seraya beliau berkata qala Muhammadun, terang-terangan. Berarti siapa yang berkata? Muhammad Ibnu Malik. Sebenarnya Ibnu Malik itu bukan bapaknya sebenarnya, kakeknya. Paham ya?
Tapi boleh kita menisbahkan pada kakek pun boleh. Nah, ya, seperti ketika barakallahu fikum perang Tsaqif, naam Rasulullah pernah mengatakan an-nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Padahal bapaknya beliau siapa? Abdullah. Ya, beliau menisbahkan diri kepada kakeknya, enggak masalah, karena yang masyhur kakeknya. Ini juga Ibnu Malik, yang masyhur Ibnu Maliknya. Paham ya? Nah, seperti itu. Aslinya Muhammad bin Abdullah Ibnu Malik aslinya. Nanti kita lihat nanti. Faqala qala Muhammad wal maqulu huwa kullul alfiyah. Maqul dan yang diucapkan di sini kullul alfiyah, semua alfiyah. 1000 pantun ini yang diucapkan. Maqul itu yang diucapkan ya. Wa li hadza naqulu fil i'rab. Oleh karena ini kita katakan dalam i'rabnya qala fi'lun madhin jelas. Wa Muhammadun fa'ilun jelas. Wa jumlatu Ahmadu Rabbi ila akhir alfiyatih, sampai akhir alfiyah 1000 pantun. Ai ila qaulihi, itu sampai pantun yang terakhir, wa alihil ghurril kiramil bararah wa sabihil muntakhabinal khiyarah. Nah, dan keluarganya yang mulia, yang baik, dan para sahabatnya yang mereka adalah orang-orang pilihan. Maksudnya apa maksudnya? Sampai akhir itu dikatakan maqulul qaul. Ini pendapat pertama. Jadi pendapat pertama, barakallahu fiik, yang mengatakan bahwa semuanya adalah maqulul qaul, mulai dari awal pantun sampai akhir pantun. Itu pendapatnya pertama. Nanti kita lihat pendapatnya kedua. Kullu hadza jumlatun wahidah. Semua ini satu jumlah, satu kalimat. Tu'tabaru maqulul qaul fi mahallin nasbin. Maka dianggap sebagai maqulul qaul fi mahallin nasbin. Belum. Mulai dari qala Muhammadun, itu yang beliau berkata. Nah, ucapan dari awal sampai akhir itu namanya fi mahal nasbin maqulul qaul namanya. Makanya kalau antum bilang qultu anna Muhammadan qaimun. Nah, jumlah anna Muhammadan qaimun ini fi mahal nasbin maqulul qaul namanya gitu. Bisa dipahami? Jadi dalam i'rab ada itu ya, maqulul qaul, itu sesuatu yang diucapkan. Qultu, aku berkata, anna Muhammadan qaimun. Paham ya? Aku berkata bahwasanya Muhammad berdiri. Ya kan? Nah, anna Muhammadan qaimun di situ fi mahalli apa? Nasbin sebagai maqulul qaul. Ini juga sama. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Nah, ucapan setelahnya sampai akhir alfiyah sampai 1000 itu fi mahalli nasbin maqulul qaul. Sudah pahami ya? Itu pendapat yang pertama. Wa ba'dhum yaqul, sebagian mereka mengatakan, la, bukan. Bal jumlah Ahmadu Rabbiyallah. Hadil jumlah ula maqul qaul. Jumlah yang pertama ini Ahmadu Rabbiyallaha nam khairu maliki. Nah, ucapan itu jumlah yang pertama maqul qaul, itulah yang maqul qaul, kalimat yang pertama tok. Wa jumlatu wa asta'inullaha ma'tufatun ala jumlah Ahmadu Rabbiyallah. Paham ya? Nah, seperti itu. Ini bacanya Rabbiyallah atau Rabbillah enggak masalah. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Jadi kesimpulannya pendapat yang kedua ini, masing-masing jumlah, masing-masing kalimat setelahnya itu ma'tuf kepada sebelumnya. Contohnya, barakallahu fiik. Yang setelahnya kan asta'in yaitu ya. Barakallahu fiik, yang lafaz asta'in itu wa asta'inullaha fi alfiyah, maqasidun nahwi biha mahwiyah. Itu jumlah tersendiri fi ma'ali nasbin maqulul qaul. Ma'tuf ke sebelumnya. Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Paham ya? Situ maksudnya. Jadi pahami ya? Ini pendapat yang kedua. Ma'tufatun ala jumlah Ahmadu Rabbillah. Nah, fi mawdhi'in nasbin maqulul qaul, fi mahalli nasbin sebagai maqulul qaul. Jadi maqulul qaul fi mahalli nasbin mansubnya. Karena qala yaqulu aslinya tidak muta'addi aslinya. Paham ya? Cuman kadang-kala bisa jadi muta'addi. Wa hakadha kullu jumlatin tu'taf 'ala al-jumlatil ula. Dan demikianlah masing-masing kalimat diatofkan kepada kalimat yang pertama. Diatur ke mana berarti? Ahmadu Rabbiyallaha khairu maliki. Wa hadha 'indi hasan, menurut beliau ini bagus. Li'anna al-insan yastahdir anna Ibnu Malik rahimahullah yaqul, dikarenakan seorang itu menghadirkan bahwasanya Ibnu Malik mengatakan 'inda kulli jumlatin qaulan. Setiap kalimat beliau mengatakan. Kalimatnya kan macam-macam ini. Setiap kalimat beliau mengatakan pembahasan lain, setiap kalimat mengatakan pembahasan lain. Bisa dipahami? Sehingga barakallahu fiik, pendapat inilah yang beliau kuatkan. Jadi maqul qaulnya itu setiap kalimat yang beliau ungkapkan.
Nah, seperti itu. Wa amma hadhihi, adapun ini, fa ka'annahu syai'un lafahu fi mindil. Adapun pendapat yang pertama, barakallahu fiik, yaitu yang mengatakan bahwasanya maqul qaul semuanya itu seakan-akan seperti sesuatu yang apa? Yang dibungkus di dalam mindil. Lafahu itu bungkus. Mindil apa mindil? Sapu tangan. Jadi ada sesuatu yang dibungkus di dalam sapu tangan. Wa wada'a 'alaihi khatman. Kemudian meletakkan di atasnya apa? Barakallahu fiik, tanda. Seperti itu. Wa qala, kemudian seraya berkata, aqulu hadzal ladzi fil mindil. Aku mengatakan dengan suatu perkataan yang ada di dalam apa? Yang ada di dalam mindil ini. Yang ada di dalam sapu tangan ini. Seakan-akan kayak gitu. Paham ya? Jadi seakan-akan itu aku mengatakan perkataan yang ada di dalam alfiyah ini seluruhnya gitu loh. Itu kalau pendapat pertama. Tapi pendapat yang kedua, aku katakan dengan perkataan setiap kalimat yang aku katakan. Paham maksudnya? Ya, na'am. Fa qauluna nastahdir, maka ungkapan kami atau keadaan kami nastahdir itu menghadirkan, maksudnya annahu yaqul, bahwasanya beliau mengatakan kullu qaulin 'inda kulli jumlatin ahsan. Ini yang tepat. Bahwasanya beliau mengatakan setiap ucapan pada setiap kalimat itu ahsan, yang bagus. Faham belum? Jadi pendapat yang mana yang bagus ini Abdurrahman? Yang kedua. Jadi maqul qaulnya setiap kalimat ya, setiap kalimat yang beliau ungkapkan itu maqul qaulnya, bukan sejak awal sampai akhir. Kalau dikatakan sejak awal sampai akhir itu namanya maqul qaul, berarti seakan-akan sesuatu yang dibungkus di dalam sapu tangan tadi itu. Nah, seperti itu. Berikutnya qauluhu huwa ibnu Maliki lamma kana Muhammadun alaman, tatkala Muhammad adalah nama, lakinnal musamma bihi katsirun, tapi orang yang menamakan dengannya banyak. Jadi dinamakan dengan Muhammad itu banyak. Bayyanahu biqauli, akhirnya beliau menjelaskan dengan ucapannya huwa ibnu Maliki, biar enggak tersamarkan Muhammad siapa? Muhammad bin Yazid, Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Fulan. Nah, karena yang dinamai dengan Muhammad itu banyak, beliau menjelaskan bayyanahu. Beliau menjelaskan biqauli huwa ibnu Maliki. Oh, ternyata Muhammad ibnu Malik. Walaupun Malik sendiri bukan bapaknya ya, tapi kakeknya. Naam, seperti itu. Fal jumlatu bayanun liqaulihi, maka kalimat tersebut adalah penjelasan untuk ucapannya Muhammadun. Paham ya? Muhammad siapa? Nah, fi mahalli nasbin 'alal hal. Paham ya? Jumlah tersebut fi mahall nasbin sebagai hal. Paham ya? Nah, huwa ibnu Maliki. Yakni mubayyinan bi annahu ibnu Malik. Itu dalam keadaan menjelaskannya. Dalam keadaan menjelaskan bahwasannya Muhammad itu adalah ibnu Malik. Paham ya? Ini berarti menunjukkan hal, fi mahall nasbin hal. Bisa dipahami? Jadi ucapan tersebut qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Paham ya? Jadi jumlahnya huwa ibnu Maliki itu barakallahu fi mahall nasbin sebagai hal. Maksudnya beliau itu menjelaskan. Hala kaunihi mubayyinan, keadaan beliau itu menjelaskan. Bisa dipahami soalnya ya? Wa Malikun huwa ismu jaddih, ya kan? Malik itu nama kakeknya. Lakinnahu istahara bihi, tapi beliau masyhur dengannya. Ya, jadi Muhammad ini masyhurnya dengan Ibnu Malik. Wasmu abi Abdullah, nama bapaknya Abdullah aslinya. Wa yajuzu lil insan an yantasiba ila man istahara bihi. Dan diperbolehkan bagi seorang untuk menisbahkan kepada orang yang dia itu dikenal atau masyhur dengannya. Mal ilmi, bersamaan sudah diketahui bi abihi al-adna. Bersamaan sudah diketahui, diilmui, orang sudah tahu dengan bapaknya paling rendah. Maksudnya bapaknya paling bawah, bapaknya gitu loh. Paham ya? Nah, jadi dia nisbahkan kakeknya enggak masalah, tapi bapaknya tahu. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad ibn Abdullah. Langsung kita Muhammad ibn Abdul Muttalib, boleh. Tapi kan kita tahu bapaknya. Seperti itu. Nah, maksudnya bi abihi al-adna itu maksudnya bapaknya yang asli. Bisa dipahami ya? Kama qala Nabi SAW fi ghazwati Thaqif, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW pada perang Thaqif, "Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku nabi tidak dusta dan aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya atau bapaknya? Kakeknya, boleh gitu loh.
Ma'anahu alaihi salatu wassalam ibnu Abdullah, bersamaan dengan itu bahwasanya Rasulullah SAW adalah apa? Anaknya Abdullah. Lakinnahu qala, akan tapi beliau mengatakan, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Nah, li'anna jaddahu, ini yang benar dipisah, itu sambung ini yang keliru, yang benar dipisah. Yang benar li'anna jaddahu. Ini kan bersambung itu kan. Jadi antum tulis as-shawab, nah baru. Li'anna jaddahu, nah dikarenakan kakeknya itu Abdul Muttalib, itu Abdul Muttalib ashhar min abi, lebih masyhur, lebih terkenal daripada bapaknya itu Abdullah. Ya enggak? Abdul Muttalib terkenal. Nah, barakallahu fiik. Waktu itu ketika Abraha mau nyerang, mau ngatur Ka'bah aja, Abdul Muttalib sudah bergerak kan, mengarahkan orang-orang yang sekeliling Ka'bah biar lari ke gunung-gunung biar enggak kena imbas kejahatan Abraha kan. Dikenal Abdul Muttalib itu sejak zaman jahiliyah. Naam. Fahuna Ibnu Malik ishtahara bihadzal ism Muhammad bin Malik wa illa fa huwa Muhammad bin Abdullah. Maka di sini Ibnu Malik, nah barakallahu fikum, sudah menjadi masyhur, sudah masyhur terkenal dengan nama ini, itu Muhammad bin Malik. Paham ya? Nah, masyhurnya terkenalnya dengan nama ini Muhammad ibn Malik. Wa illa pada asalnya, kalau enggak demikian pada asalnya adalah Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah. Nah, seperti itu. Kita ambil dikit lagi ya. Qauluhu Ahmadu fi'lun mudhari'un yadullu 'ala tajaddud. Ahmad ini adalah fi'il mudhari' yang menunjukkan atas tajaddud. Tajaddud itu apa sih tajaddud itu? Yaitu terbaharui. Paham ya? Naam. Maknanya apa? Akan kita lihat setelahnya. Fa huwa ata bil jumlah al-fi'liyah. Maka beliau mendatangkan dengan jumlah fi'liyah Ahmadu Rabbiyallah, ya kan? Jumlah fi'liyah di dalam fi'il. Li'anna al-hamda fi'lun, dikarenakan hamda pujian itu perbuatan atau bukan? Perbuatan, fi'il. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yuhditsul insan bilisanih, yaitu perbuatan yang dimunculkan oleh seorang dengan lisannya. Alhamdulillah. Wa ni'amu katsiratun, sedangkan kenikmatan-kenikmatan banyak, tatajaddad, terus terbaharui. Terus apa? Tatajaddad, terbaharui. Paham ya? Sekarang antum mendapat kenikmatan, besok kenikmatan baru atau yang kemarin? Baru. Mafhum atau ramen? Ya, na'am. Wa kullu ni'matin tahtaju ila hamdin, dan setiap kenikmatan na barakallahu fik butuh untuk dipuji. Karena enggak akan mampu untuk kita memujinya kan atau menghitungnya kan. Jadi kita harus memujinya. Bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tapi pujian harus alhamdulillah. Seperti itu. Kita ambil dikit lagi sampai bawah itu ya. Walhamdu huwa wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'dhim. Masyaallah, di sini sebutkan juga. Inilah kelebihan syarah Alfiyah bin Malik dan syarah Ibnu Utsaimin. Dikaitkan dengan makna-makna yang tidak ada kaitannya bahasa Arab. Ini seperti ini. Ini kalau antum jumpai di mana? Syarah apa? Wasithiyah kan? Seperti ini, perbedaan antara alhamdu dan al-mad'u. Di sini sebutkan. Ya ini keutamaannya. Nah, makanya insyaallah bagus ini ya. Walhamdu huwa wasful mahmud bil kamal ma'al ma'abbah wa ta'dhim. Alhamdu itu adalah mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan bersamaan dengan apa? Adanya rasa cinta dan pengagungan. Wasfu al-mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'dhim, mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan bersamaan dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan. Ini namanya apa, Abdurrahman? Alhamdu. Ayo. Fa qauluna wasful mahmud bil kamal, maka ucapan kami mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan kharaja bihi adzam. Keluar dengannya adalah apa? Adzam, cacian dan makian. Alladhi huwa muqabilul madah, yaitu lawan daripada al-madah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena al-madah lain nanti. Al-madah itu tanpa mahabbah, tanpa ta'zim. Tapi pujian juga. Wa qauluna ma'al mahabbah wa ta'zim, dan ucapan kami ma'al mahabbah wa ta'zim kharaja bihi al-madah, ya kan? Mengeluarkan ucapan apa? Mengeluarkan al-madah. Karena al-madah ini pujian juga tapi tanpa mahabbah dan ta'zim. Itu bedanya. Li'anna al-madha qad yaqtarin bihi al-hubb wa ta'zim, ini masih umum. Madah itu umum. Dikarenakan madah itu terkadang nah barakallahu fik bisa tergandeng, bisa beriringan, bergandengan dengan rasa cinta dan pengagungan. Waqad la yaqtarin bihi.
Terkadang bisa jadi juga tidak apa? Tidak ada rasa cinta dan pengagungan. Bisa dipahami ya? Nah, terkadang beriringan, bergandengan dengan rasa cinta dan pengagungan, terkadang tidak. Faman madaha malikan minal muluk liyanal minhu jaizatan. Maka barang siapa yang memuji, menyanjung seorang raja dari kalangan para raja dalam rangka agar dia mendapatkan jaizah, hadiah. Fa inna hadza la yakunu hamdan. Ini bukan pujian, bukan hamd. Kenapa? Karena tanpa pengagungan dan tanpa apa? Kecintaan. Hanya ingin mengharapkan hadiah gitu loh. Nah, illa idza kana fi qalbil madih, kecuali kalau memang di hati orang yang muji tadi hubbun wa ta'dhimun li hadzal malik. Ada rasa cinta dan pengagungan terhadap raja ini. Paham? Kalau ada rasa cinta dan pengagungan terhadap raja tersebut baru. Amma idza kana la yuhibbul malik wa la yu'azzimuhu. Akan tapi kalau orang tersebut tidak mencintai raja tadi dan juga tidak mengagungkannya, nah barakallahu fiik, maka tidak dikatakan apa? Maka itu tetap namanya madah kalau tidak ada rasa cinta dan pengagungan. Lakin utturra ila madhi, tapi dia terpaksa untuk memujinya. Liya'khudha min jaizatih, itu untuk mengambil hadiahnya tadi. Fahada la yusamma hamdan. Ini enggak dikatakan hamd. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta dan pengagungan. Kalaupun ada terpaksa. Innama yusamma madhan, dinamakan madah. Bisa dipahami? Nah, jadi kesimpulannya faedah yang kita ambil adalah apa? Pertama, diperbolehkan seorang menisbahkan diri kepada kakeknya. Selama yang maksudnya dengan itu, kakeknya terkenal, bapaknya tidak, dan juga dikenal bapaknya juga. Muhammad ibn Abdullah itu bapaknya dikenal, cuman yang terkenal adalah kakeknya misalkan. Diperbolehkan ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Seperti di sini Muhammad ibn Malik. Padahal Malik bukan bapaknya, kakeknya. Diperbolehkan. Yang kedua, faedah yang kita petik di sini adalah apa? Perbedaan antara apa? Al-madhu dan alhamdu. Kalau alhamdu itu pujian yang diiringi dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan. Kalau al-madhu yaitu pujian yang barakallahu fik tanpa diiringi rasa cinta dan pengagungan. Paham ya? Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.